Jenisnya adalah surat pribadi, tetapi sifat suratnya adalah resmi. Kenapa? Karena surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh individu atau pribadi kepada lembaga tertentu. Jadi dulu ketika Pak Marwan melamar pekerjaan ke SMK Pius, ke Tarakanita, maka Pak Marwan akan membuat surat dari Pak Marwan sendiri atas nama Pak Marwan dan dikirimkan ke Yayasan Tarakanita sebagai lembaga. Oleh karena itu, surat lamaran pekerjaan jenisnya adalah surat pribadi resmi. Kita lanjut. Apa aja sih yang akan kita buat dalam pelajaran kita kali ini? Nomor satu, teman-teman, yang akan kita buat adalah surat lamaran pekerjaan. Lalu yang kedua, yang kita buat adalah pelengkap-pelengkapnya. Yang kedua ada kurikulum vitae atau biasa disingkat dengan CV. Nanti kita akan lihat contoh-contoh CV seperti apa. Dan nomor tiga adalah melengkapi berkas-berkas. Berkas apa? Berkas yang dijadikan syarat untuk melamar pekerjaan. Nah, tolong jangan menyepelekan surat lamaran pekerjaan ini, karena nantinya kalian juga akan butuh membuat surat ini untuk melamar pekerjaan. Jadi silakan dipelajari dari sekarang. Kemudian supaya kalian tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi nanti kita akan praktek membuat surat lamaran pekerjaan. Nanti kalau ada kesalahan silakan disampaikan, kalau ada yang tidak paham silakan disampaikan. Sekedar informasi, sampai hari ini masih ada beberapa kakak kelas kalian yang sudah lulus, masih menanyakan perihal penyusunan surat lamaran pekerjaan. Itu artinya surat lamaran pekerjaan ini adalah pelajaran yang sifatnya nanti akan langsung bisa kamu terapkan dalam dunia kerja. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, sudah tidak ada ya untuk slide selanjutnya. Kali ini Pak Marwan akan memperlihatkan kepada kalian mengenai contoh-contoh surat lamaran yang lain. Kita lihat surat lamaran. Surat lamaran itu sebenarnya tidak harus diketik ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat contohnya yang ada di sini, kalau kita lihat contohnya yang ada di sini, surat lamaran pekerjaan biasanya diminta secara khusus untuk diketik. Oleh siapa yang nyuruh? Yang nyuruh adalah pemberi kerja kalian. Pertama, ketika nulis, kamu harus menulis tempat kamu membuat surat dan tanggal suratnya. Ingat, tempat menulis surat adalah tempat yang saat itu kamu tinggal, kamu duduk, dan kamu membuat surat. Misalnya, rumahmu aslinya Magelang. Tapi saat itu, ketika membuat surat, kamu sedang ada di Semarang. Maka, bisa jadi tempat tinggalmu yang ada di Semarang itu yang harus kamu tuliskan di sini. Bukan alamat yang ada di KTP kalian, tapi alamat tinggal kalian. Lalu kita lihat di sini ada tujuan surat ditujukan kepada kepala bidang personalia. Tolong perhatikan ya, di sini ada YTH yang terhormat. Beberapa penulisan surat yang keliru itu nulisnya kepada YTH, itu keliru. Silakan pilih satu. Kepada saja atau YTH saja, tidak boleh dua-duanya dipakai. Kita sebaiknya memakai YTH yang terhormat. Karena di sini kepada kepala bidang personalianya kita berikan penghormatan dengan YTH. Setelah itu baru nama lembaganya. Pertama ditujukan kepada orangnya dulu ya teman-teman ya. YTH kepala bidang personalia, kita kan belum tahu namanya. Silakan langsung tulis saja kepala bidang personalia atau kepala tertentu yang ingin kamu tuju. Kemudian baru nama lembaganya. Di sini Bapak pakai alamat Hotel Tentrem di Yogyakarta. Lalu alamat lengkapnya mulai dari jalan
kemudian nama jalannya, nomornya, dan sebagainya. Teman-teman, ini adalah penulisan alamat surat yang keliru, jadi masih belum tepat. Oleh karena itu, setelah ini, setelah kamu membuat susunan surat yang baik, kita akan mempelajari cara penulisan bagian-bagian surat yang baik. Jalan P Mangkubumi, Jalan Pangeran Mangkubumi. Penulisan jalan ini salah sebenarnya. Harus ditulis utuh, JALAN, tidak boleh disingkat. Kemudian penulisan nomor, kata NO ini juga tidak boleh, dihilangkan saja, langsung tulis 72A. Begitu ya. Nanti bersama-sama kita akan melihat beberapa susunan surat yang keliru. Mungkin di video yang lain kita akan lihat. Kemudian selanjutnya kita akan ke bagian pembuka surat. Surat lamaran pekerjaan itu boleh pakai sedikit basa-basi, tapi basa-basinya jangan banyak-banyak, untuk pengantar saja. Kita mulai dengan salam. Biasanya pakai dengan hormat. Basa-basinya seperti apa sih? Nah, seperti ini nih. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan di kolom karir dari situs resmi, saya mengetahui bahwa Hotel Tentrem sedang mencari tenaga untuk posisi Food and Beverage Coordinator. Jadi koordinator F&B. Oleh karena itu saya mengajukan lamaran bla 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 bla. Nah, di sini biasanya mulai umum ya, isinya cuma corak-coraknya kalimat seperti itu. Tegaskan juga bahwa saya berkomitmen untuk bekerja keras, jujur, rajin, dan mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim. Saya mampu untuk berkomunikasi secara ramah dan dekatan dalam bekerja. Kamu boleh mengekspresikan dirimu, boleh memperkenalkan dirimu, tapi ingat jangan lebay. Ya, cukup jelaskan secukupnya saja bahwa kamu mau untuk bekerja keras, jujur, rajin, dan sebagainya. Biasanya di dalam surat lamaran atau di dalam informasi lamaran kerja, kamu juga akan diminta untuk melengkapi berkas-berkas. Di sini ada 8 hal yang harus kamu penuhi. Sebagai catatan yang wajib itu nomor 1, kurikulum vitae. Apa itu kurikulum vitae? Nanti Bapak akan jelaskan ya setelah kita praktek membuat surat lamaran. Bapak jelaskan juga nomor 2 dan 3 ada fotokopi ijazah. Kalau ijazah di fotokopi itu harus pakai legalisir dari sekolah. Jadi tidak hanya melampirkan fotokopi saja. Ada SKCK, surat keterangan, Bapak lupa singkatannya apa. Nanti itu juga dilampirkan. SKCK akan kamu dapatkan dari kepolisian, menerangkan bahwa kamu selama ini berkelakuan baik. Setelah itu, ada penutup ya, teman-teman ya. Penutupnya juga tidak usah terlalu lebay. Cukup sampaikan penutup dan harapan kamu supaya diterima di tempat itu. Demikian surat lamaran ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Besar harapan saya dapat diterima di instansi yang Bapak Ibu pimpin. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Terakhir, tanda tangan hormat saya, nama terangmu, nama lengkap ya, kalau bisa. Kemudian setelah itu, nah, kalau ini sudah, berarti selanjutnya kita akan coba bandingkan dengan beberapa request dari lembaga-lembaga tertentu. Beberapa lembaga minta supaya surat lamaran pekerjaan ditulis dengan tangan. Jadi tidak diketik. Tujuannya apa? Untuk mengetahui karakter tulisan kalian. Nah, seperti ini. Ya. Begitu. Ini contoh lamaran pekerjaan dengan tulisan tangan. Biasanya ditulis di lembar kosong, kertas A4. Standar untuk nulis surat pakai kertas A4 ya. Atau malah diminta untuk menulis di kertas folio yang bergaris seperti ini. Gitu ya.
Ini adalah contoh untuk surat lamaran pekerjaan. Nanti akan Bapak lampirkan juga. Nah, perbedaannya apa dengan surat resmi yang lain? Kenapa sih surat lamaran pekerjaan itu susunannya resmi, tetapi kok bukan surat resmi, malah jadi surat pribadi? Kita lihat di sini ya teman-teman ya. Kayak contoh yang tadi, surat resmi itu harus pakai kop atau kepala surat. Kepala surat ini menunjukkan lembaga. Sementara kalau surat dari dirimu sendiri, kamu nggak bisa pakai kop surat atau pakai kepala surat. Karena apa? Karena kamu bukan lembaga, kamu adalah pribadi atau individu. Nah, oleh karena itu, dalam surat lamaran pekerjaan sebaiknya digolongkan dalam surat pribadi, tetapi susunannya harus susunan yang resmi. Harus susunan yang sama dengan patokan-patokan yang biasanya dipakai untuk mengirim kepada lembaga. Nah, demikian pemaparan Pak Marwan tentang contoh surat lamaran pekerjaan. Setelah ini, Bapak akan memberikan tugas. Tugasnya diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Dalam waktu 1 minggu ini, Bapak minta kamu untuk membuat surat lamaran pekerjaan dengan tulis tangan. Setelah itu, kamu foto, kemudian dikirimkan ke email Pak Marwan. Rincian tugasnya akan Bapak tuliskan di Google Classroom ya. Jadi, silakan dikerjakan tugasnya. Kemudian kamu boleh contoh pakai surat lamaran pekerjaan yang lain, tetapi nama lembaga, nama lowongan kerjanya, nanti Pak Marwan yang menentukan. Tulisan tanganmu harus beda-beda, nanti untuk tanda tangan harus memakai nama asli kamu. Itu ya, demikian penjelasan dari Pak Marwan. Selengkapnya silakan cek Google Classroom. Terima kasih.